Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Baik, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya disiapkan, Aldi. Siap gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga pada materi hari ini kita membawa ilmu yang bermanfaat. Jadi ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga hari ini nanti ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian. Baik, kabarnya sehat semua? Ada enggak yang enggak masuk hari ini? Enggak ada. Coba. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau belum sarapan mau dibelikan bunda nasi goreng tadi. Sudah sarapan ya berarti? Oke, sekarang coba saya absen dulu ya satu-satu. Muhammad Wisnu ada? Ya. Aditama? Ada. Itu kenapa itu kepalanya? Kejejel? Iya, Bu. Makanya hati-hati ya kalau jalan hati-hati. Kan kalau kejedot misalnya terus pintunya retak kan beli lagi ya toh. Kepala kan sakit bisa diobati. Lah kalau pintu kan beli lagi ya. Hati-hati kalau jalan ya, Dit ya. Tommy? Ada. Aldi? Ada. Sandra? Anita? Fitriani? Alfi? Dimas? Ya. Nah, Dimas itu ada semangat gitu ya. Nur Diono? Ya. Nah, Diono ada. Diavina? Ada. Nia? Ada. Alhamdulillah, semuanya masuk ya siswanya ya. Kemarin Dion enggak masuk 3 hari kemana, Le? Di rumah. Kenapa? Bantu orang tua. Oh, apa itu bantunya? Baca sawah. Membajak sawah. Ya. Besok lagi ketika ada kegiatan di luar sekolah membantu orang tua, usahakan dilakukan di luar jam sekolah pas sore. Jadi nanti sekolahnya tidak ketinggalan. Baik anak-anak, kemarin kita sudah membahas pembelajaran yang sebelumnya ya tentang berhalwat. Tahu kan? Masih ingat ya? Berhalwat itu berdua-duaan. Jadi dalam Islam itu berhalwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis itu adalah perbuatan yang dilarang. Oke. Saya tidak akan membahas lagi tentang materi yang minggu kemarin karena kita sudah selesai. Kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu bab tentang pernikahan dalam Islam. Baik, hari ini nanti kita akan belajar tentang materi pernikahan. Ada di sini yang sudah menikah? Belum ya? Karena anak SMK itu tidak boleh menikah ya. Jadi anak SMK malah dikeluarkan. Beda dengan nanti kalau kalian sudah kuliah. Kuliah itu S1, kalian itu kuliah sambil menikah boleh, sambil lanjut juga boleh. Itu anak SMA salah satunya tidak boleh menikah. Nah, ada enggak yang paham definisi pernikahan itu apa? Mungkin dari siapa? Wisnu. Apa sih pernikahan itu? Tahu enggak?
Coba. Siapa? Fitri. Nah, pernikahan itu ibadah. Nah, dari Fitri ya. Tommy. Tahu. Intan. Pernikahan adalah? Tahu, belum tahu. Ada yang tahu? Coba sekarang kita lihat definisi pernikahan. Kita lihat ya di depan ya. Pernikahan menurut pandangan Islam. Yang pertama, kelihatan dari sana? Kelihatan. Pernikahan lah, ini kalian baca dulu ya atasnya. Menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang. Nah, jadi pernikahan itu biasanya itu adalah keinginan untuk bersama selamanya, ya. Misalnya pacaran, ini ya pacaran, kemudian menikah, saling mencintai. Nah, bagaimana pandangan Islam menurut pernikahan itu? Jadi kalau orang itu menikah itu karena cinta, tetapi dalam agama Islam menikah itu bukan satu-satunya karena cinta. Ada yang menikah, saya menikah kenapa? Sudah tua. Disuruh orang tua menikah, lihatnya karena disuruh orang tua. Yang kedua, saya menikah karena kenapa ya? Teman-teman saya semuanya sudah menikah, akhirnya saya menikah. Yang ketiga, saya menikah karena saya sudah lama pacaran, masa nggak nikah, akhirnya menikah. Niat ini berarti niat yang kurang tepat. Nah, kira-kira dalam Islam menikah itu niatnya karena apa? Yang tahu? Tak kasih sarapan gratis. Menikah itu niatnya yang benar dalam Islam karena apa? Tujuannya? Siapa tadi? Siapa mau jawab pertama? Tommy ya. Nanti sarapan lanjut di koperasi ya. Jadi menikah di dalam Islam tujuan yang pertama itu adalah untuk ibadah. Jadi karena pernikahan itu adalah apa ya? Ibadah terpanjang ibadah yang paling panjang dari menikah sampai akhirnya meninggal dunia. Ibadah terpanjang itu menikah. Nek sholat paling 1 menit, 2 menit, 3 menit, enak sing cukup setengah menit bar kan gitu ya. Tapi kalau menikah itu ibadah yang paling panjang. Lah, pernikahan ini tujuannya harus jelas. Yang pertama karena ibadah. Kalau kita menikah karena ibadah, maka apapun yang kita lakukan akan terasa lebih mudah. Contohnya, bersuci, wong wedok. Saya ini apa? Dijadikan pembantu apa ya di sini? Saya menikah disuruh nyuciin baju, disuruh masakin, disuruh nyebokin anaknya maksudnya ya, kan bapaknya lo ya. Nyebokin. Kayak ini saya jadi pembantu. Itu kalau pemikiran orang yang menikahnya bukan karena ibadah, kayak seperti dianggap pembantu. Saya mau pergi harus izin. Tapi kalau dia punya niat menikah karena ibadah, maka dia melakukan semua itu mendapatkan pahala ibadah. Laki-laki, saya kerja keras banting tulang, begitu gajian dikasihkan siapa uangnya? Istri. Kalau dia menikah bukan karena ibadah, apa enak mending ngerti bayarannya dikekno kabeh, paham ya? Nah, makanya ketika besok nanti kalian menikah, yang pertama menikah dengan tujuan ibadah. Kedua, definisi pernikahan. Ada yang sudah tahu bagaimana sih pernikahan itu? Jadi pernikahan itu biasanya ada orang yang menganggap menikah itu hanya laki-laki dan perempuannya. Padahal dalam Islam menikah itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga menggabungkan dua keluarga. Jadi nek kamu menikah dengan Bang Toyib, ya keluarganya Bang Toyib itu menjadi keluarga kamu, ibunya, bapaknya, mbahnya, saudaranya, tangganya gak kan harus di luar. Jadi itu semua sudah harus kalian nikahi semua. Jangan sampai nanti menikah dengan Bang Toyib tapi tidak mau dengan ibunya, itu tidak boleh. Karena tidak suka dengan adik iparnya, itu juga tidak. Itu adalah idealnya dalam Islam.
Kemudian apa sih yang menyebabkan perceraian? Yang saling mencintai, sudah menikah, gitu. Menikah yang pertama tadi menikahkan dua keluarga. Yang kedua untuk menghalalkan apa? Menghalalkan hubungan dengan lawan jenis. Tujuan utamanya itu biasanya adalah untuk menghalalkan hal itu. Makanya kalau di luar negeri itu banyak orang sing males menikah. Buat apa saya nikah? Gak usah nikah sudah bisa berhubungan. Kalau orang Islam kan tidak boleh dibatasi. Makanya untuk perempuan-perempuan dijaga. Dijaga ya. Kemudian selanjutnya ini perceraian ya. Kita lihat tingkat perceraian di Indonesia. Kasus perceraian di Indonesia ini banyak sekali ya. 447, bahkan tahun 2022 ini meningkat kasusnya lebih banyak lagi. Kira-kira di sekitar kalian ada enggak yang terjadi perceraian di lingkungan sekitar? Saya tanya ke Nia, ada enggak? Tidak ada temannya Nia. Coba ke siapa ini? Wisnu, ada enggak Wisnu? Keras suaranya. Ada. Itu karena apa masalahnya? Karena selingkuh. Selingkuh. Berarti laki-lakinya atau perempuannya? Perempuannya ikut laki-laki lain. Sudah punya anak? Sudah. Anaknya berapa? 3. Anak itu contoh laki-laki lain. Luar biasa. Ini salah satu kasus perceraian. Nanti kita di sini mengidentifikasi kira-kira itu penyebabnya apa. Nanti kalian belajar di situ. Kemudian selanjutnya ini Wisnu sudah ada ya, karena wanita idaman lain. Iya benar, pria ya, pria idaman lain. Sekarang coba Adit, ada nggak Adit? Kami Aldi ada. Karena apa Aldi? Ekonomi. Hah? Kasus masalah ekonomi. Pekerjaannya apa yang lagi? Kemudian perempuannya rumah tangga. Ibu rumah tangga biasa. Sudah punya anak? Belum. Cerai ya? Istrinya pulang kampung atau memang satu kampung? Laki-laki lain yang lebih kaya. Oh gitu. Berarti podo ya ini ya ceritanya. Digondol laki-laki yang lain. Sandra ada enggak? Itu kekerasan ya? Kok harus dikejora ya? Banteng-banteng ya? Kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya selanjutnya berarti tadi sudah ada berapa masalah? Yang pertama Wisnu ya, tadi kegondol laki-laki lain. Aldi juga kegondol laki-laki lain, tapi masalahnya ekonomi. Kalau Wisnu masalahnya apa kan kita belum tahu. Ini perceraian karena banding-bandingan kan gitu ya, jodoh-jodohan. Selanjutnya Alfi ada enggak? Tidak ada. Aman. Fitri ya? Tidak ada. Intan, Anita. Dia Vina coba ada dia Vina. Karena apa? Nah ini karena suaminya suka minum minuman keras, pemabuk. Wanita mana yang bisa tahan dengan laki-laki yang memabukkan diri? Kan? Selanjutnya Dion. Tidak ada. Dimas. Karena apa? Karena perempuan lain. Jadi laki-laki kecantol perempuan lain. Nah, ini beda ya. Nek perempuan kecantol laki-laki kan biasanya karena ekonomi. Nek perempuan kecantol laki-laki lain karena apa? Suka. Gara-garanya itu apa? Baik, sekarang kita sudah dapat beberapa masalah di dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian. Ya. Kemudian tugas kalian sekarang itu kalian identifikasi satu kelompok. Ini tadi ada berapa masalah? Wisnu, ya. Tadi pil kegeret sama laki-laki lain. Kemudian Aldi, ekonomi. Dia Vina karena minum mabuk. Sandra karena
kalian bikin kelompok 2 sampai 3 orang. Terserah, kalian coba berunding. Kira-kira penyebab dari ini tadi tetanggamu itu apa? Kamu identifikasi. Kamu kira-kira saja. Kamu amati. Oh, kayaknya itu karena ini. Kamu tulis dulu. Sebanyak-banyaknya sesuai dengan prasangka kamu. Sudah? Setelah kalian mengidentifikasi itu, kemudian yang kedua, kalian cari solusinya. Bagaimana Islam menyelesaikan masalah ini? Paham? Bisa dipahami ya? Sekarang kalian di bawah HP, bawah handphone, nah, bisa browsing, kalian cari penyebabnya apa, kemudian kalian tuliskan, nanti kita identifikasi bersama. Oke, silakan. Berarti kamu dengan ini sebangku boleh ini dengan belakangnya ya, sama ya, juga dikubur. Nah kan, atau mungkin Fitri saya punya ada kasus sendiri, kamu buat sendiri dengan teman ke ini kan masing-masing sudah punya. Oke, silakan. Sudah? Wisnu gimana? Sudah tugasnya? Kamu sama Adit ya? Coba, kamu identifikasi masalahnya itu karena apa? Agak keras ya suaranya? Masalahnya karena itu yang perempuan menuduh suaminya selingkuh. Ternyata perempuannya itu yang selingkuh yang perempuan. Berarti saling menuduh selingkuh gitu ya? Iya. Kamu nanti identifikasi masalah sebenarnya, kemudian kamu nanti pakainya penyelesaiannya masalahnya Quran surat apa? An-Nur ayat 11. Nah, itu tentang apa? Tentang orang yang berbohong, berita bohong. Oh, berita bohong. Oke, bagus. Nanti kalian identifikasi lebih lanjut lagi ya. Ya. Oke, selanjutnya dari Aci ya, Aci coba. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Identifikasi masalahnya apa saja? Karena ekonominya menurun, yang suami juga malas bekerja, akhirnya yang suami ditinggal oleh perempuan. Oh gitu. Ditinggal. Kemudian kamu cara penyelesaiannya masalahnya menurut Islam kamu sudah ketemu belum? Belum. Belum. Nanti dicari ya. Dimas. Mana? Sudah ada? Belum. Selanjutnya Fitri. Sudah. Masalahnya apa? Oh, boleh ganti. Nah, itu bercerai akhirnya? Suaranya keras. Bercerai akhirnya? Bercerai. Nah, menurutmu permasalahannya itu karena apa identifikasinya?
lebih mudah dapat wanita yang lebih mudah. Terus penyelesaiannya dalam Al-Quran sudah dapat? Sudah. Nanti diidentifikasi lebih lanjut ya. Sandra. Oke, kamu dapat masalah apa? Sandra, tetanggamu kekerasan dalam rumah tangga. Itu identifikasi penyebabnya itu apa saja? Sudah dapat? Kemudian psikologi, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. kemudian apa namanya, sudah dapat cara penyelesaiannya menurut aturan, sudah dapat? Belum. Cari ya. Dia sudah dapat. Identifikasinya sama apa? Jadi dia tidak tahu dari awal suaminya seperti itu ya. Kemudian masih menikah, dia akhirnya setelah nikah seperti itu nanti akhirnya. Kira-kira penyelesaiannya dengan Islam sudah dapat? Belum. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kalian sudah belajar mengidentifikasi masalah. Kalian boleh mencari sumbernya itu dari pengamatan langsung di lingkungan sekitar. Boleh kalian mencari sumber permasalahannya itu dari internet. Oke? Setelah kalian identifikasi tetangga saya itu kira-kira penyebab perceraiannya adalah selingkuh misalkan ya, karena saling menuduh. Kira-kira Islam itu menyelesaikan masalah ini seperti apa? Nanti kalian buat penyelesaian masalahnya berdasarkan agama Islam. Aldi, tadi karena masalah ekonomi, bagaimana kalian bisa menceritakan tentang kisah-kisah sahabat yang ekonominya juga rendah? Bahkan Siti Fatimah ya, itu ketika sudah menikah dengan Ali, dia itu setiap hari harus menumbuk gandum sampai tangannya lecet. Saking miskinnya Ali. Tetapi Fatimah tidak pernah meninggalkan Ali. Itu bisa jadi salah satu contoh bagaimana kita meniru atau mentauladani dari kisah-kisah sahabat. Ya, penyelesaiannya bisa diambil dari kisah sahabat. Kemudian poligami, siapa tadi Fitri? Poligami itu dalam Islam diperbolehkan. Asal jangan suami saya sendiri bu, kan ya. Boleh bu, suaminya yang lain. Kalau suami saya jangan. Poligami itu diperbolehkan tapi dengan syarat. Ada syaratnya, nanti bisa dikaji ya. Apakah laki-laki itu sudah memenuhi syarat boleh berpoligami? Bukan terus mentang-mentang papat oleh terus papa, tapi dia tidak memenuhi syarat. Nah, biasanya yang menjadi masalah adalah yang tidak memenuhi syarat tapi maksa poligami. Akhirnya menjadi masalah. Tangga, tadi masalahnya kekerasan rumah tangga. Penyebabnya apa? Diidentifikasi. Kalian bisa mengambil contoh-contoh sosok dari tauladan istri Rasulullah, misalkan dari Khadijah, kemudian dari Aisyah atau istri yang lainnya, atau bisa mengambil kisah tauladan dari sahabat. Kalian mengambil penyelesaian masalah dari kisah-kisah Islam. Jangan menyelesaikan masalah berdasarkan film Korea. Paham ya? Kalau film Korea masalahnya ini harusnya seperti ini. Nah, kesalahan zaman sekarang itu adalah kalian salah memilih idola. Yang diidolakan Korea. Akhirnya cara pikirnya mau. Padahal orang Korea ketika mereka memiliki masalah biasanya larinya ke bunuh diri. Paham ya? Karena mereka tidak punya pegangan agama. Permasalahannya nek wis mati terus selesai. Tapi karena kita punya agama, kita menyelesaikan segala macam masalah dengan cara tuntunan agama. Jadi tugas kalian pada minggu depan ini kalian kerjakan di rumah adalah mengidentifikasi permasalahan, kemudian bagaimana penyelesaiannya di dalam Islam. Tuliskan dalam bentuk cerita. Besok kalian ceritakan di depan kelas. Kemudian dari cerita-cerita ini nanti bisa dibukukan dalam bentuk novel karya Islami. Sehingga nanti ketika
ada kegiatan pembelajaran lagi tentang pernikahan atau ada masalah pernikahan sudah bisa dikaji berdasarkan penelitian. Ini adalah penyelesaian masalahnya berdasarkan agama Islam. Sudah cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa langsung WA ya, itu nomornya Bunda. Baik, kita tutup dengan doa. Doa dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.